Oke teman-teman, kita kembali lagi ya melanjutkan latihan soal P3K untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2023. Untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali lagi kalau kompetensi teknis yang akan saya bahas itu hanya terkait kepegawaian ya teman-teman. Saya tidak akan membahas kompetensi teknis terkait jabatan fungsional yang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Soal nomor 6, sebagai pegawai aparatur sipil negara, kita mempunyai fungsi, tugas, dan peran yang sudah diatur dalam undang-undang. Di bawah ini, yang merupakan fungsi dari ASN adalah A. Membuat peraturan untuk masyarakat, B. Melaksanakan perintah atasan, C. Menjadi pemersatu bangsa, D. Bekerja di instansi pemerintah, E. Melakukan pembangunan. Jawabannya adalah C, menjadi pemersatu bangsa. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, teman-teman. Di situ sudah diatur tentang fungsi, tugas, dan peran ASN. Nah, untuk fungsinya sendiri, karena yang ditanyakan di sini fungsinya ya, teman-teman, kita fokus ke fungsinya. Fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang terakhir itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi untuk jawaban nomor 6 adalah C, menjadi pemersatu bangsa. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7, pada hari Jumat besok akan dilaksanakan pelantikan eselon 3 dan eselon 4, yang dimana jabatan tersebut setara dengan A. JPT Utama dan JPT Madya, B. JPT Madya dan Administrator, C. JPT Pratama dan Pelaksana, D. Jabatan Struktural, E. Jabatan Administrator dan Pengawas. Jawabannya adalah E. Jabatan Administrator dan Pengawas. Ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya teman-teman, di mana jabatan eselon itu sudah disetarakan teman-teman. Ada disetarakan menjadi jabatan pimpinan tinggi atau JPT, ada yang disetarakan dengan jabatan administrasi. Nah, salah satu jabatan administrasi itu adalah administrator dan pengawas. Ya, ini adalah jabatan administrasi. Jadi, jabatan-jabatan ASN itu ada jenis-jenisnya teman-teman. Nanti kita akan bahas itu. Di video saya yang sebelum-sebelumnya juga saya pernah bahas itu ya teman-teman. Oke, untuk eselon 3, eselon 4, di sini kan yang ditanyakan eselon 3 dan eselon 4 itu setara dengan apa. Teman-teman bisa lihat di peraturan ini. Untuk eselon 3 itu setara dengan administrator, teman-teman. Jadi, untuk eselon 3 ini setara administrator atau biasanya di kantor itu kepala bidangnya, teman-teman. Ya, kepala bidang atau mungkin sekretaris ya, sekretaris. Nah, kemudian pengawas ini setara dengan eselon 4. Jadi eselon 4 setara dengan jabatan pengawas. Pengawas ini tingkatannya kelasnya ya, kelasnya itu kasih atau kasubit gitu ya, kasubag. Nah, itu biasa eselon 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk JPT ini kayak semisal JPT Pratama ya. JPT Pratama itu kayak kepala dinas teman-teman. Jadi ini pejabat di atas lah ya untuk JPT ini. Nah, JPT itu ada tingkatannya lagi. JPT Pratama paling bawah, kemudian JPT Madya, kemudian paling tinggi itu JPT Utama. Nah, untuk pelaksana ini kategori staff. Jadi di sini ada eselon 5. Eselon 5 ini staff, teman-teman. Jadi eselon 5 ini udah nggak ada. Jadi namanya jabatan pelaksana atau staff. Untuk jabatan struktural itu ya sama dengan eselon, tapi yang lebih tepatnya yaitu administrator dan pengawas. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8, PNS dengan jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, pangkat penata muda 3A, akan memiliki jenjang jabatan A. Ahli pertama, B. Ahli muda, C. Penyelia, D. Mahir, E. Terampil. Jawabannya adalah D. Mahir.
Ini ada di Permenpan nomor 38 tahun 2020, teman-teman, tentang Peranata Sumber Daya Manusia Aparatur atau PSDMA. Karena nama jabatannya panjang ya, teman-teman. Jadi biasanya saya singkat gitu. PSDMA. Oke, teman-teman, untuk PSDMA sendiri itu adalah jabatan keterampilan, teman-teman. Berbeda dengan ASDMA atau analis sumber daya manusia aparatur. Kalau analis SDM aparatur, dia itu jabatan keahlian. Jadi jenjangnya itu dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sampai ahli utama. Kalau semisal Pranata SDM aparatur, itu jabatannya keterampilan, teman-teman. Jadi jenjangnya itu terdiri dari terampil, mahir, sampai penyelia yang paling tinggi. Nah, untuk terampil ini yang paling rendah. Untuk terampil, ini ada untuk PNS yang menduduki jenjang terampil itu minimal golongan 2C. Nah, untuk mahir minimal golongan 3A, penyelia minimal golongan 3C. Nah, di sini PNS dengan jabatan pangkatnya itu penata muda 3A, jenjang jabatannya berarti mahir di sini ya. Karena mahir itu minimal golongan 3A. Jadi jawabannya D. Untuk ahli pertama ahli muda ini jelas bukan ya, karena PSDMA itu adalah jabatan keterampilan, bukan keahlian. Jadi antara tiga ini. Dan jawaban paling benar adalah D, mahir. Nomor 9, Pak Gilang adalah seorang PNS di kotanya. Karena keluarganya mayoritas anggota partai politik, Pak Gilang pun terpaksa ikut turut serta secara diam-diam dalam pemilu dan menjadi anggota serta tim sukses di partai politik yang diikuti oleh keluarganya. Akibat perbuatannya, Pak Gilang terancam akan A. Mendapat teguran lisan, B. Diberhentikan tidak hormat, C. Diberikan hukuman berat, D. Dipotong gajinya, E. Diberhentikan sementara. Jawabannya B, diberhentikan tidak dengan hormat. Ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, teman-teman. Kita masih belajar di situ ya, Undang-Undang Nomor 5. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat PNS itu diberhentikan tidak dengan hormat, teman-teman. Pertama, PNS-nya melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi ASN itu dilarang untuk bergabung di partai politik, teman-teman, ataupun terlibat partai politik. Nah, yang terakhir ini dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Oke, di sini Pak Gilang menjadi anggota ya. Menjadi anggota dan ikut serta tim sukses di partai politik. Maka Pak Gilang terancam akan diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi bukan lagi diberhentikan sementara ya, tapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau teguran lisan bukan, karena itu adalah hukuman disiplin ringan. Kemudian diberikan hukuman berat, ya diberikan hukuman berat tapi diberhentikan begitu ya. Dipotong gajinya bukan. Jadi jawabannya B, diberhentikan tidak dengan hormat. Ini jawaban lebih tepat. Nomor 10, PNS akan diberikan kenaikan gaji berkala setiap A. 1 tahun sekali, B. 2 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, D. 4 tahun sekali, E. 5 tahun sekali. Jawabannya adalah 2 tahun sekali. Jadi, teman-teman perlu ketahui ya bahwa seorang PNS ataupun P3K akan memiliki kenaikan gaji berkala. Artinya, setiap berkala selama 2 tahun sekali, PNS itu gaji pokoknya naik terus, teman-teman. Ya, jadi gaji pokoknya naik terus. Teman-teman bisa lihat di PP nomor 15 tahun 2019 ini yang paling terakhir ya, pembaruan peraturan paling terakhir.
Nah, yang paling terbaru, jadi di situ ada kolom. Jadi teman-teman bisa lihat kolom ini, yang saya lihatkan hanyalah kolom untuk golongan 3. Jadi ketika teman-teman menjadi PNS golongan 3 dengan masa kerja golongan atau masa kerja ya. Ini MKG ini masa kerja 0 tahun. Nah, jika teman-teman S1, otomatis golongan teman-teman itu golongan 3A. Teman-teman bisa lihat di sini gaji pokok teman-teman adalah 2,5. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja selama 2 tahun, gaji pokok teman-teman naik lagi 2,6. Nah, bekerja lagi selama 2 tahun berikutnya ya. Gaji pokok teman-teman naik lagi 2,7 dan seterusnya secara berkala sampai teman-teman naik golongan. Kalau naik golongan ke golongan 3B, nah gaji pokok kalian pindah lagi ke sini nanti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali naik, 2 tahun sekali naik lagi, 2 tahun sekali naik lagi, kayak gitu. Oke teman-teman. Nah, P3K juga punya KGB ya. Ada peraturannya sendiri kalau P3K. Oke? Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.